Halo, mari Ya, kita kedengaran. mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk hari ini sehingga Engkau mengaruniakan waktu yang baik ini untuk mendengar firman-Mu. Tolong berkati kami supaya kita bisa membuka mata telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu dan menyimpan semua yang Engkau kehendaki untuk kita mengerti dalam hati kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Hari ini kita mau sharing tentang penciptaan dan kejatuhan manusia. Ya, kita akan sharing soal penciptaan dan kejatuhan manusia. Kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Pertama-tama, kata mencipta itu dari tidak ada menjadi ada. Nah, itu di Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, diciptakan itu bahasa Ibraninya adalah bara. Bara. Jadi bara itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kemudian kita juga lihat Tuhan menggunakan beberapa ungkapan dalam pada saat menciptakan manusia. Tuhan juga menggunakan kata menjadikan. Ya, ini asa bahasa Ibraninya kita lihat di ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, tadi kan menciptakan manusia, sekarang menjadikan manusia. Ya, di ayat 26-nya ini misalnya ada batu mineral ya, namanya galena, itu digali dari gunung itu bentuknya seperti ini. Kalau dimurnikan, dia menjadi timah murni seperti ini. Ya, sebenarnya dia sudah ada, tapi bercampur dengan kotoran-kotoran. Ya, bercampur dengan kotoran sehingga dia tidak melihat sebagai sesuatu yang murni. Tapi kalau sudah dimurnikan, dijadikan, dia menjadi produk yang namanya timah murni, seperti galena menjadi timah murni. Jadi dia ada, tapi nggak kelihatan keberadaannya karena bercampur dengan kotoran. Tapi setelah dimurnikan, keberadaannya menjadi nyata, itu menjadikan. Karena ada satu lagi Tuhan juga mengatakan membentuk. Ini bahasa Ibrani-nya yatsar. Ini membentuk adalah satu bentuk ke bentuk yang lain. Di ayat 27 juga tadi Kejadian 2 ayat 27. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, kalau kita tidak membaca Alkitab dengan teliti, kita hanya pikir oh Tuhan menciptakan manusia gitu. Tapi kalau kita baca dengan teliti, Tuhan menggunakan tiga kata ini ya, pada saat penciptaan manusia itu menggunakan kata mencipta yang artinya dari tidak ada menjadi ada, juga menjadikan dari ada menjadi ada, dan juga membentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ini penciptaan. Nah, sekarang kita lihat sebelum penciptaan kondisi bumi ini seperti apa? Kondisi sebelum manusia diciptakan. Kita baca di Kejadian 2 4 sampai 7. Kejadian 2 ayat 4 sampai 7. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, ada 3 poin di sini. Di pelajaran pertama masih ingat bahwa kejadian dari pasal 1 sampai pasal 24a itu adalah penciptaan, balance sheet, rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia, dan penciptaan itu detailnya mulai dari apa? 4B kan? Ya, Kejadian pasal 2 4b itu adalah
permulaan Tuhan mulai bekerja secara nyata. Kalau dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a itu adalah rencana. Nah, sebelum Tuhan menciptakan manusia, itu yang barusan dibaca Koni, ini ada 3 kondisi. Allah belum menurunkan hujan katanya. Terus belum ada yang mengusahakan tanah. Terus ada kabut naik dari atas bumi. Ya, ini sebenarnya kalau kita ya kemarin kita udah belajar tentang penciptaan juga kan, 6 hari penciptaan. Di ayat 2 seolah-olah oh hujan belum turun, berarti cakrawala belum ada. Cakrawala itu kan air atas, awan, ya kan? Seolah-olah belum ada gitu. Hujan belum turun, belum ada, belum ada yang mengusahakan tanah. Berarti ya memang nggak ada manusia, tapi ada kabut naik. Nah, jadi maksudnya apa nih sebelum Tuhan menciptakan manusia ini? Dan kita juga udah belajar bahwa secara harafiah Adam bukan manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Adam yang lahir atau diciptakan ya di tahun 4114 sebelum Masehi, 4114 tahun sebelum Masehi itu adalah Adam yang pertama kali terima firman kan. Kita udah belajar tentang itu juga kan. Nah, kita lihat Allah belum menurunkan hujan itu maksudnya apa? Kita lihat Ulangan 32 ayat 2. Ulangan 32 ayat 2. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Ya, apa Tuhan bilang apa ajaranku laksana hujan kan? Hujan itu adalah ajaran Tuhan. Jadi belum ada Allah belum menurunkan hujan berarti Allah belum memberikan ajaran, belum memberitakan firman. Nah, tapi di sini bilang apa? Belum ada orang yang mengusahakan tanah. Mengusahakan tanah itu apa? Kita udah sering baca ayat ini Yeremia 4 ayat 3. Yeremia 4 ayat 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Ya, seperti yang lalu-lalu juga kalau kita baca terus itu Tuhan bukan berbicara secara harafiah. Ya, kalau pasal 4 kita baca lagi lanjutannya itu setelah suruh buka tanah baru terus berbicara tentang sunat. Ya. Nah, ini buka tanah baru itu artinya apa? Membuka hati kita. Ya, hati kita ini akan adalah juga tanah tempat benih bisa ditanam kan. Nah, bukalah tanah baru artinya apa? Belum ada orang yang mengusahakan tanah di sini berarti karena ajaran Tuhan belum turun, Tuhan belum menurunkan ajarannya, belum ada orang yang menyembah Tuhan. Belum ada orang yang bisa membuka hatinya, membersihkan hatinya untuk bisa mengerti, menerima firman dan memberi penyembahan kepada Tuhan. Makanya belum ada orang yang mengusahakan tanah karena hatinya masih penuh dengan semak duri. Benih belum ditanamkan. Belum ada orang yang terima ajaran Tuhan. Belum ada orang yang menyembah Tuhan. Ini adalah kondisi sebelum manusia diciptakan. Tapi di sini yang ketiga, poin ketiga bilang apa? Ada kabut naik ke atas dari bumi. Originalnya bumi. Ya, kita lihat 2 Petrus 2 ayat 7, kabut itu artinya apa? 2 Petrus, bentar. 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 ayat 17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan, bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Ya, kabut itu apa? Ajaran palsu yang originalnya dari bumi. Ya, original dari bumi. Nah, ajaran palsu ini sebenarnya apa? Ajaran palsu itu bukannya benar-benar maksudnya oh suruh kita bunuh orang, suruh kita menipu nggak apa-apa, bukan ajaran palsu itu apa? Ajaran palsu itu secara rohani itu kita lihat adalah apa? Kebenaran sesaat. Segala sesuatu yang tidak bersifat kekal. Karena kalau
yang bersifat roh itu adalah sesuatu yang bersifat kekekalan, tapi yang kedagingan itu bersifat sementara. Nah, dari sini kita bisa melihat kondisi sebelum manusia diciptakan itu ya belum ada ajaran, belum ada orang yang menyembah Tuhan, dan yang ada di bumi itu apa? Adalah ajaran-ajaran yang bersifat kedagingan, yang tidak kekal, yang bersifat sementara saja. Ini adalah kondisi bumi. Jadi kita udah tahu bahwa Adam bukan secara harafiah manusia pertama. Manusia sudah ada. Kebudayaan atau civilization itu sudah ada puluhan ribu tahun yang lalu sudah ada. Adam lah diciptakan itu di tahun 4114 sebelum Masehi, artinya apa? 6000 tahun yang lalu. Sedangkan kita menemukan prasasti-prasasti atau bangunan megalitik itu udah sampai 20.000 tahun ya, tulang-tulang manusia secara arkeologi sudah menemukan lebih dari itu. Berarti memang manusia sudah ada, tapi belum ada ajaran ya. Adanya apa? Yaitu ya ajaran moral manusia di zaman saat itu, yaitu ajaran yang bersifat kedagingan yang tidak bersifat kekal. Ini adalah kondisi sebelum manusia diciptakan. Nah, kita lihat penciptaan makhluk hidup dan binatang itu apa? Dari debu tanah plus napas hidup menjadi makhluk hidup. Ya, kita udah tahu, kita nggak perlu baca ayatnya lagi. Terus untuk menciptakan binatang itu dengan tanah tambah tidak ada napas hidup, terus menjadi binatang. Nah, kita mau lihat nih, kenapa ada perbedaan antara menciptakan binatang dengan makhluk hidup itu ada bedanya. Ya, nanti kita akan lihat secara keseluruhannya seperti apa. Tapi kita sesuai dengan apa yang ditulis di Alkitab, ya kita lihat dulu seperti ini ya. Dan kita lihat apa yang mereka makan sekarang. Apa yang mereka makan. Makanan mereka itu apa? Kepada makhluk hidup atau manusia, Tuhan berikan tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji dan pohon yang buahnya berbiji. Kejadian 1 ayat 29. Kejadian 1 ayat 29 berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ya, ini untuk makhluk hidup. Nah, untuk binatang itu di ayat berikutnya bilang apa? Kejadian 1 ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Ya, di sini kita lihat pada saat manusia atau makhluk hidup dijadikan, yang dikasih makan itu adalah yang berbiji. Tapi kepada binatang, dia bilang apa? Kasih tumbuh-tumbuhan hijau, tidak ada bijinya. Nah, biji ini apa? Ada perbedaan kan? Yang makhluk hidup ada biji, yang tidak ada makhluk apa? Yang binatang ini tidak ada biji, tidak ada benihnya gitu, tidak ada bijinya. Nah, kita lihat benih itu apa? Lukas 1 ayat 11, Lukas 8 ayat 11. Lukas 8 ayat 11, inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Ya, benih itu adalah firman. Berarti apa yang dimakan oleh manusia ini adalah apa? Firman, ya, firman. Ada bijinya. Yang dimakan oleh binatang yang tidak ada firman. Nah, kemudian kita lihat perbedaannya apa? Ada napas hidup kan? Kita mau lihat napas hidup ini apa? Pertama-tama kita baca Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ya, napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Napas yang maha kuasa membuat aku hidup kan di sini. Nah, terus Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7. Bentar. Dan apabila engkau mati, tubuhmu kembali ke tanah, rohmu berasal dari Allah, dan apabila engkau mati, rohmu kembali kepadanya. Ya, berarti kalau mati kembali ke tanah, rohnya kembali kepada Tuhan. Berarti napas hidup ini adalah roh Tuhan kan? Roh Allah. Ya, roh Allah jelas sekali di sini. Nah, kita baca lagi
Yehezkiel 37, 4-5. Yehezkiel 37 ayat 4-5, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Ya, berfirmanlah, hiduplah, kan? Jadi napas hidup itu adalah firman Allah. Napas itu adalah roh Allah. Roh Allah itu adalah firman Allah sendiri. Jadi dari sini beberapa ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa debu tanah ini antara manusia dan binatang adalah bahannya sudah berbeda di sini. Ya, bahannya sudah berbeda. Debu tanah, kalau untuk mendapatkan debu tanah kan berarti apa? Dari tanah itu menjadi debu tanah paling nggak harus diayakkan secara manusia, diayak, dibersihkan, diayak. Jadi yang bersih, debu-debunya itu kumpul jadi satu, disaring, diayak, kotoran, kerikil apa dipisahkan. Jadilah debu tanah. Nah ini kalau kita berbicara tentang manusia, yaitu kotoran manusia apa secara rohani? Yaitu dosa kan? Kita udah belajar tentang pembaptisan kan? Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Bertobat dulu, beri diri dibaptis. Nah, kita harus bertobat dulu, beri diri kita dibaptis, keluar dari air. Bagaimana kita bisa keluar air? Menjadi awan, harus ada sinar matahari kan? Kita udah belajar tentang awan. Itu apa? Sinar matahari, firman kan? Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa napas hidup ini adalah firman Tuhan bagi kita yang sudah bertobat, yang tadi bilang apa? Bukalah tanah baru. Ya, jangan menabur di tempat duri tumbuh. Berarti kita harus membersihkan secara total duri-duri segala dosa kita, baru kita bisa menerima napas hidup yang adalah firman Tuhan. Makanya makanan makhluk hidup manusia adalah firman yang berbiji, ya, yang berbiji. Sedangkan kepada manusia, kepada binatang itu tanah. Jadi tanah bercampur kotoran, ada kerikil, nggak ada masalah, nggak ada napas hidup, nggak ada firman, jadilah binatang. Kenapa? Karena Mazmur 49 ayat 21. Mazmur 49 ayat 21, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian dan boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ya, manusia yang nggak punya pengertian, nihil. Ya, tanah ini adalah manusia yang tidak bertobat kan, belum disaring, masih banyak kotoran. Manusia dengan segala kegemilangannya tanpa memiliki pengetahuan secara rohani adalah firman Tuhan kan. Tidak ada firman Tuhan boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ya, jelas sekali dari sini kita bisa melihat. Jadi penciptaan manusia dan binatang bukan berbicara secara harafiah manusia dan binatang, tapi berbicara tentang manusia yang terima firman di mata Tuhan adalah makhluk yang hidup, dan kepada manusia yang tidak mau terima firman itu disamakan dengan binatang. Ya, kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 18. Pengkhotbah 3 ayat 18, tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Ya, kalau nggak mau terima firman, buat Tuhan, anak manusia kalian adalah hanyalah binatang. Tapi kalau kita terima firman, kita menjadi makhluk yang hidup. Dan pada akhirnya kita menjadi anak-anak Allah. Nah, di sini ada sedikit masalah. Makanan yang diberikan kepada makhluk hidup, ya, ada yang tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji dan ada pohon yang buahnya berbiji. Ada dua jenis di sini. Bedanya apa? Tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji, contohnya apa? Semangka, ya, dia tumbuh-tumbuhan menjalar, tapi dia ada bijinya. Itu tumbuhnya di atas tanah. Kalau pohon yang buahnya berbiji itu gantung di langit. Berarti dari sini pun kita bisa melihat bahwa ada firman yang duniawi dan ada firman yang sorgawi. Kita udah belajar kan, yang lalu juga
pengetahuan adalah hidup kekal. Itu berbicara tentang firman yang bersifat duniawi yang baik untuk kita hidup di dunia, untuk mengatur segala keteraturan hidup di dunia. Itu adalah firman yang tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji. Tapi harus juga kita memakan apa? Pohon yang buahnya berbiji. Pohon yang buahnya berbiji itu yang gantung di langit atau firman sorgawi yang harus kita terima untuk mengenal Tuhan. Satu untuk kita baik hidup di bumi, satu untuk mengenal Tuhan yang pada akhirnya akan membawa kita ke kerajaan sorga. Nah, ada dua makanan ini yang terus kita akan bahas dari kemarin juga. Ini adalah firman-firman. Contohnya apa? Misalnya tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji itu contohnya misalnya, oh kita percaya Tuhan, segala usaha kita akan lancar, sekolah kita akan berjalan dengan baik, kita akan lulus dengan sangat baik. Ya, itu semua adalah firman yang membawa kita kepada iman yang baik untuk hidup di bumi kan. Oh, kalau percaya Yesus, kita sakit bisa jadi sembuh. Nah, ini semua hal-hal seperti ini. Tapi kalau pohon yang buahnya berbiji adalah firman yang membawa kita kepada pengenalan akan firman Tuhan untuk mengerti segala rahasia dan kehendak Tuhan melalui segala apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu kehendak Allah itu apa? Nah, ini adalah firman. Arti dalam itu adalah pohon yang buahnya berbiji, firman yang rohania. Ya, ini perbedaannya. Nah, kita lihat lagi satu ayat lagi, Hosea 13:5-6. Hosea 13 ayat 5-6, Akulah yang mengenal engkau di padang gurun di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Ya, orang-orang yang tidak terima firman Tuhan dengan baik, melupakan Allah, dikatakan apa? Mereka makan rumput. Padahal orang Israel mana makan rumput di padang gurun, mereka makan mana. Tapi karena mereka menolak Tuhan, tidak percaya, tegar tengkuk, makanya Hosea dikatakan mereka makan rumput dan menjadi kenyang dan melupakan aku. Manusia yang tidak makan firman dan hanya kenyang dengan hal-hal dunia, tidak percaya kepada Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan, tidak ada waktu untuk Tuhan. Ya, ini perbedaannya. Jelas sekali kalau kita lihat gambaran ini berbicara tentang manusia yang mau terima firman adalah makhluk hidup, yang tidak mau terima firman makanannya rumput katanya. Pada orang Israel tidak makan rumput. Ya, mereka itu seperti binatang makan rumput. Nah, berikutnya kita lihat ada apa di Taman Eden. Setelah manusia diciptakan kan ditaruh di Taman Eden. Ada apa di Taman Eden? Pertama-tama ada 3 jenis pohon. Kejadian 2, 8-9. Kejadian 2 ayat 8-9, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, Tuhan tumbuhkan berbagai-bagai macam pohon yang baik untuk dimakan. Juga di tengah-tengah taman itu ada pohon kehidupan dan juga pohon pengetahuan dan baik dan jahat. Kita lihat pohon itu apa sih pohon? Lukas 6:44. Lukas 6 ayat 44, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ya, ini berbicara pohon tapi bukannya berbicara tentang pohon secara harafiah kan, tapi berbicara pohon yang adalah manusia. Kita juga lihat Amsal 3:18. Amsal 3 ayat 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ya kan, itu berbicara tentang apa? Tuhan kan, yang berpegang kepada Tuhan dia menjadi pohon kehidupan. Lukas 23:31. Lukas 23 ayat 31, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup,
apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Ya, kayu hidup itu bahasa Inggrisnya green tree ya, pohon hidup. Pohon hidup. Jadi pohon hidup berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Yesus. Nah, kita lihat di Taman Eden itu pohon berbicara tentang manusia kan. Buah dari pohon itu kan pemikiran manusia. Buat kita hari ini apa? Semua pohon di Taman Eden boleh dimakan. Jadi semua pengetahuan boleh kita terima. Ya, semua pengetahuan boleh kita terima. Kita boleh belajar dari semua orang, siapa aja ya yang mengajarkan firman. Siapa aja yang mengajarkan boleh. Semua pohon boleh kita belajar. Ya. Tapi jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Artinya apa? Kalau makan pengetahuan baik dan jahat berarti tahu oh ini yang baik, ini yang nggak baik, ini yang jahat, ini yang baik, ini yang jahat. Padahal apa yang Tuhan berikan kepada kita di Taman Eden itu semuanya baik. Karena sudah makan buah pengetahuan dan baik dan jahat, akhirnya kita sendiri yang menjadi Tuhan, seolah-olah kita menjadi Tuhan, kita yang menentukan oh ini baik, ini jahat. Ya, buat kita nyaman baik, buat kita tidak nyaman jahat. Itu adalah apa? Pikiran kedagingan yang karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa karena makan ini, makanya kita bilang oh ini baik, ini saya suka yang ini, saya tidak suka yang ini. Ya, padahal segala sesuatu yang ada di sekeliling kita baik. Walaupun kita mengalami pengalaman yang buruk, itu sebenarnya juga baik untuk kita. Kita ada masalah, itu juga baik untuk kita. Kita dapat berkat, itu juga baik untuk kita. Kita senang, itu baik. Kita sedih, itu baik. Ya, semua itu baik. Kalau kita merasa, oh sedih itu tidak baik, senang itu baik, berarti kita masih dipengaruhi oleh buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, di Taman Eden itu Tuhan sebenarnya tidak berbicara tentang pohon kehidupan nggak boleh makan atau disuruh makan atau nggak boleh makan. Yang nggak boleh makan cuma satu. Ya, Tuhan hanya perintahkan tidak boleh makan satu. Semua pohon berbagai macam semuanya boleh dimakan katanya. Berarti apa? Pohon kehidupan itu pun harus kita makan. Artinya apa buat kita hari ini? Ada berbagai pengetahuan yang harus kita belajar di sekeliling kita, di sekolah, di kantor, tempat kita kerja, di gereja. Kita melihat berbagai macam orang, berbagai macam pikiran, berbagai macam cara hidup, karakter. Ya, ini semua kita makan, kita terima, kita lihat, kita pelajari. Tapi kita tidak boleh menentukan ini jahat, ini baik atau apa. Karena kita waktu belajar semuanya itu adalah baik. Kalau kita bisa lewati semua, seperti yang Wahyu bilang, kepada yang menang akan kuberikan apa makan dari buah pohon kehidupan yang ada di Taman Eden. Ya, kalau kita baca Wahyu pasal 2 ada dikatakan seperti itu. Nah, itu akhir zaman kita harus makan pohon kehidupan itu apa? Berarti kita firman Kristus itu kita harus makan terus, makan terus, makan terus. Sampai pada akhirnya apa? Pada saat kedatangan Tuhan kembali, anak manusia datang kembali dalam kemuliaan Bapa, kita harus bisa makan dia. Kita harus bisa terima dia. Dan Tuhan ya yang akan membawa kita kepada pengenalan di akhir itu sehingga kita bisa mengenal. Tapi kalau kita tidak makan dari sekarang pohon kehidupan ini, pada saat yang aslinya datang, ya, pada saat yang aslinya datang, benar-benar akhir zaman datang, kalau kita nggak makan ini, kita nggak akan kenal dia. Kita akan makan semua pohon, pada akhirnya kita akan mendapat kesimpulan bahwa yang terbaik adalah pohon kehidupan. Pada saat kita sadar pohon kehidupan inilah jaminan bagi kita pada saat kedatangan Tuhan kembali, kita akan menang dan kita akan dikasih makan yang sebenarnya. Pohon kehidupan yang sebenarnya apa? Itu adalah kerajaan sorga pada akhirnya. Terus ada apa lagi di Taman Eden? Ular. Ya, ada ular di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah.
Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, ular katanya paling cerdik, padahal kan ular tidak cerdik ya. Pasti monyet, anjing lebih cerdik daripada ular. Kita nggak pernah dengar di sekeliling kita atau ungkapan Tuhan apa maksudnya orang-orang berkata bahwa oh ular itu cerdik sekali hanya ada di Alkitab. Kenapa Alkitab bilang ular cerdik? Kita lihat Wahyu 12 ayat 9. Wahyu 12 ayat 9, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, ular ini kan di Wahyu kan udah di akhir zaman ya, udah menjadi naga, ular tua. Ya, kenapa tua? Karena dia ada sejak di Taman Eden. Di akhir zaman dia sudah menjadi ular tua. Itu apa sebenarnya iblis atau setan? Jadi ular yang di Taman Eden itu berbicara tentang iblis, bukan harafiah eh, apa ular. Dan dibilang licik ya, memang sangat licik. Ya, sangat licik ular itu sangat licik. Kenapa simbol kelicikannya? Lidah bercabang dua. Sebentar ngomong firman, sebentar ngomong duniawi, sebentar ngomong surgawi. Akhirnya kita ketipu. Makanya dia licik. Lidah bercabang dua. Kadang-kadang ngomong yang baik, kadang-kadang ngomong yang salah, yang benar, yang salah, yang duniawi, yang surgawi. Akhirnya kan kita bingung. Itulah kelicikan dari setan. Nah, kita lihat lagi. Eh, Ular itu berbicara tentang siapa sebenarnya. Yohanes 8:44. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, ini Yesus lagi maki-maki orang ahli-ahli Taurat, ya orang-orang Farisi. Ya bilang iblislah yang menjadi bapamu katanya. Dan dia adalah pembunuh dari awal. Kenapa? Karena tidak ada firman. Karena dia hidup sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh iblis atau ular yang di Taman Eden. Dia membunuh sejak awal. Iya, kalau sebelum dia menipu Adam dan Hawa di Taman Eden, manusia itu diciptakan dalam gambar rupa Tuhan yang bersifat kekal. Karena tertipu, makanya Adam dan Hawa mati. Manusia yang secara alami mati itu adalah Adam dan Hawa setelah 930 tahun. Ya, makanya dikatakan dia adalah pembunuh dari awal, pembunuh dari awal. Ya, ini berbicara tentang manusia. Hari ini pun mungkin di sekeliling kita pun ada banyak ular-ular rohani, iblis-iblis yang mengajak kita untuk berbuat dosa. Makanya Yesus selalu bilang berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Ya, kita lihat lagi ular itu siapa sebenarnya, Matius 3 ayat 7. Matius 3 ayat 7, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ya, manusia kan ular itu sebenarnya yang dikatakan perumpamaan manusia yang tidak terima firman, yang tidak mau percaya. Matius 23:33. Matius 23 ayat 33, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman mereka? Ya, jadi ini berbicara tentang manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, yang selalu melawan Tuhan, yang selalu berbuat dosa dan mengajak orang berbuat dosa. Artinya apa? Manusia yang dikuasai oleh kegelapan, manusia yang dikuasai oleh iblis. Ya, bukan bukan iblis yang kita bayangkan itu yang yang serem-serem gitu ya, yang nggak ada kaki bisa terbang gitu.
Tapi ini berbicara tentang manusia yang tidak terima firman tapi dikuasai oleh segala hawa nafsu keduniawian. Itu yang berbicara dikatakan sebagai ular. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sangat licik. Nah, kita lihat apa penyebab manusia jatuh. Ya, apa penyebab manusia jatuh? Pertama, tidak menjaga Taman Eden sehingga ular masuk. Ya, Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, jadi ini berbicara tentang apa? Taman Eden saat ini adalah hati kita. Kita harus berjaga-jaga karena sekeliling kita iblis selalu mencari kesempatan untuk masuk menguasai kita. Kalau kita ada kesombongan, kalau kita ada segala pikiran keduniawian, sangat gampang iblis itu masuk. Makanya kita harus belajar firman, kita harus berusaha untuk ikut segala apa yang diajarkan oleh Alkitab, firman yang Roh Kudus yang membimbing kita. Kita harus berjaga-jaga, jangan sampai ditipu oleh segala hawa nafsu duniawi yang pada akhirnya kita akan jatuh. Ya, akhirnya kita membiarkan hati kita dimasuki oleh kuasa-kuasa kegelapan, membocorkan rahasia Tuhan. Penyebab manusia jatuh adalah membocorkan rahasia Tuhan. Kejadian 3, 1-2. Kejadian 3 ayat 1-2, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ya, jadi masalah pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah rahasia yang Tuhan beritahukan kepada Adam kan. Adam mengajarkan kepada Hawa. Tapi Hawa membocorkan rahasia itu kepada ular. Nah, karena apa si ular atau si iblis sudah tahu rahasia itu, makanya dia lebih gampang untuk menyerang. Tadinya dia nggak tahu gimana untuk menyerang mereka. Karena udah tahu dia bisa serang, membocorkan rahasia. Ya, kita juga lihat Markus 8:30. Markus 8 ayat 30, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Ya, walaupun Yesus datang sebagai Mesias, itu pun dia nggak mau orang tahu. Kenapa? Kalau orang tahu, akhirnya orang yang tidak percaya, yaitu ular-ular rohani, iblis-iblis rohani, itu nanti akan mengganggu segala pekerjaan Yesus. Coba bayangkan Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Tapi dia tidak bisa menyatakan dirinya secara terang-terangan. Dia harus merahasiakan dirinya. Ngomong ke orang dengan perumpamaan. Setelah ngomong ke orang dengan perumpamaan, sendiri dengan murid baru dijelaskan lagi. Oh, ini tadi maksudnya seperti ini, seperti itu. Tapi kepada orang nggak dikasih tahu karena rahasia. Kalau iblis tahu, Yesus mungkin nggak sampai 3,5 tahun pelayanannya di dunia ini. Akhirnya kita nggak bisa mendapat ajaran yang penuh dari Kristus. Makanya harus dirahasiakan. Nah, buat kita pun hari ini sama. Kita jangan membocorkan sembarangan firman kepada orang yang pada dasarnya tidak mau terima firman. Karena pada saat kita belum kuat, seperti Hawa juga belum kuat, kita membocorkan firman, kita mau coba ngajarin orang, tapi nanti orang balikin ke kita seperti ular menipu Hawa, kita jadi bingung. Akhirnya kita pikir, oh iya ya, ini salah ya. Yang saya percaya selama ini salah ya. Akhirnya kita jatuh. Ya, yang penting kita harus jaga firman di dalam diri kita dulu.
sebelum kita keluar untuk berbicara sesuatu supaya kita tidak menjadi ragu dan jatuh seperti Hawa. Yang membuat manusia jatuh lagi menambahkan firman. Ya, ini juga tidak tidak benar, tidak boleh. Kejadian 3 ayat 3. Kejadian 3 ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya, Tuhan tidak berbicara mengenai tidak boleh rabah. Tapi Hawa telah menambahkan firman tidak boleh rabah. Ya, kita lihat firman tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Amsal 30 ayat 6. Amsal 30 ayat 6, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Ya, kalau menambahkan firman dianggap pendusta. Ya, Wahyu 22:18 juga sama. Tidak boleh Wahyu, nambah. Hmm. Wahyu 22 ayat 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ya, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Terus tidak yakin sepenuhnya pada firman. Kejadian 3 ayat 3. Kita baca lagi yang sama. Kejadian 3 ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tuhan bilang apa? Pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Tapi Hawa berkata apa? Nanti mati katanya. Nanti mati. Kalau makan nanti mati. Nanti itu bisa iya bisa enggak. Ya seperti anak kecil yang baru mulai belajar jalan. Nah, hati-hati ya nanti jatuh. Ya nanti jatuh kan bisa jatuh, bisa jatuh bisa enggak gitu. Artinya nanti apa? Nanti bisa mati gitu. Ya, jadi nggak yakin. Harusnya kan pasti mati, tapi nanti mati. Itu perbedaan yang jauh sekali. Nah, kita lihat lagi Kolose 1 ayat 9. Kolose 1 ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Iya, harus mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jangan jangan ragu-ragu, jangan iya iya nggak ya, bener nggak ya? Kayaknya gitu tuh. Terus kita nggak firm gitu. Pasti mati, tapi bilangnya nanti mati gitu. Ya, jadi kita harus mengerti dengan sempurna firman Tuhan. Nah, yang lebih parah lagi setelah ketidakyakinan ini, tidak yakin dengan penuh itu akhirnya malah apa? Menerima ajaran ular. Amsal 4 ayat 5. Amsal 4 ayat 5, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Ya, apa yang Tuhan ajarkan nggak boleh, nggak boleh. Ya, jangan udah nggak yakin terus ular bilang begitu-begitu terus nurut ngambil makan. Ya, menyimpang dari apa yang Tuhan firmankan. Kita lihat lagi Mazmur 141 ayat 4. Mazmur 141 ayat 4, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Ya, ini adalah sama dengan menerima ajaran ular. Jadi kesimpulannya apa? Pertama-tama Adam tidak mengajarkan firman Tuhan kepada Hawa dengan akurat. Ya, Adam tidak mengajarkan dengan akurat kepada Hawa. Kedua, Adam tidak bertindak pada saat Hawa dicobai ular. Ya, pada saat Hawa berbicara dengan ular kan harusnya ngapain kamu berbicara dengan istriku misalnya. Pergi sana, nggak ada urusan. Ini urusan Tuhan. Kalau kamu tahu, mau tahu ya kamu tanya Tuhan sendiri, jangan jangan tanya Hawa gitu. Ya dia diam aja. Setelah Hawa makan dikasih dia juga makan gitu. Kenapa bisa begitu? Karena Adam sendiri pun masih dalam proses. Dalam proses untuk membangun firman apa imannya. Tapi karena dia masih dalam proses, dia sendiri pun tidak percaya dengan penuh. Akhirnya apa yang ular katakan kepada Hawa, dia juga dengar dan pada saat Hawa makan, nah dia juga ikut makan gitu.
intinya apa? Tidak percaya secara penuh. Makanya kita tidak boleh seperti apa yang sudah dicontohkan, apa yang terjadi yang membuat manusia jatuh. Kita harus menjaga hati kita, ya kita belajar firman, kita jangan sembarangan ngomong ke orang. Eh, Penginjilan pun kita harus lihat orang yang benar-benar mau cari firman baru kita beritakan. Kalau enggak, ya sering kita lihat orang yang kalau kita sharing firman, mereka tanya ini, tanya itu hanya untuk mengkonfirmasikan apa yang dia percaya, bukan dia mau belajar sesuatu. Nah, kalau kita sudah tahu orang itu hanya mau konfirmasikan dan cuma mau nanya-nanya aja, nggak benar-benar mau tahu, ya kita nggak usah lanjutkan itu. Ya jangan membocorkan. Dan juga Alkitab bilang apa? Jangan melemparkan mutiara kepada babi. Ya, artinya apa? Firman yang berharga ini jangan kita sembarangan lempar kepada seseorang atau yang tidak ingin menerimanya, sama dengan melempar mutiara kepada babi. Babi mana bisa menghargai mutiara, mana dia tahu gitu. Ya, orang yang nggak mau terima firman, ya dia nggak tahu bahwa firman itu seperti mutiara yang sangat mahal. Ya, jangan berikan kepada mereka. Dan juga kita harus percaya firman apa adanya. Ya, orang Farisi di zaman Perjanjian Lama itu, imam-imam itu mereka makan roti yang tidak beragi. Artinya apa? Tidak boleh menambahkan sesuatu ke dalam firman itu. Tapi mereka makan roti tidak beragi setiap upacara eh, di hari Sabat. Tapi mereka sendiri dalam menafsirkan firman itu banyak raginya. Makanya hukum Taurat yang dari hukum Musa 10 perintah dijabarkan sampai 613 hukum Taurat dan 10.000 adat istiadat. Akhirnya mereka lebih penting melakukan adat istiadat daripada firman. Itulah yang Yesus marah-marah. Kamu lebih mementingkan adatmu daripada firman Tuhan ya. Ya, kita lihat ini karena apa? Mereka tidak mengerti firman secara murni dengan pikiran duniawi. Nah, akhirnya apa? Ya, karena tidak percaya firman. Kalau tidak percaya firman dengan penuh, akhirnya kita gampang untuk ditipu oleh segala akal-akalan ajaran yang tidak benar, yaitu ajaran dari ular. Ya, kita harus hati-hati, jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita baca lagi satu ayat di sini, Roma 3 ayat 23. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, karena berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu apa? Ya, Allah itu ya adalah kekal, karena manusia tidak taat, berbuat dosa, akhirnya mereka tidak bisa tinggal di Taman Eden lagi. Mereka diusir keluar Taman Eden karena mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah. Pada saat mereka ada di Taman Eden, mereka hidup dalam kemuliaan Allah. Ya, makanya kita sekarang berusaha untuk memulihkan kemuliaan Allah yang hilang di Taman Eden dengan apa? Menjaga firman, belajar firman, terima firman, makan pohon yang buahnya berbiji, firman rohani, firman surgawi harus kita makan. Nah, sekarang balik lagi buat kita, penciptaan ya, buat kita. Tadi kita udah lihat bagaimana Tuhan menciptakan, menjadikan, membentuk. Nah, sekarang berbicara tentang diri kita, ya. Semua itu berhubungan dengan kita. Kira-kira apa yang dari kita tidak ada menjadi ada? Yang dari kita manusia, ada yang mau jawab? Bagaimana Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada kalau urusannya dengan kehidupan kita? Kira-kira apa? Tidak ada iman menjadi ada iman. Ya, dari tidak ada menjadi ada. Ya, ini adalah mencipta. Kalau menjadikan dari ada menjadi ada, kira-kira apa? Manusia berdosa menjadi manusia yang kudus.
Ya, tadi kan galena contohnya adalah batuan mineral yang masih banyak kotorannya. Manusia ini pada dasarnya adalah manusia yang berdosa. Kalau dosanya dibersihkan, dia menjadi manusia yang kudus, yang tidak ada dosa lagi, yang tidak ada kotoran lagi, yang murni, yang kudus. Makanya kita dijadikan dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang kudus. Kalau membentuk apa kira-kira membentuk? Apa yang dibentuk? Yaitu apa? Orientasi. Orientasi kita yang tadinya dunia dibentuk menjadi orientasi cara hidup kita yang berorientasi kepada kerajaan sorga. Nah, buat kita pun Tuhan mencipta, menjadikan dan membentuk ya dari tidak ada iman menjadi iman, ada iman dari manusia berdosa menjadi manusia kudus dan membentuk kita yang tadinya berorientasi bekerja untuk hal-hal duniawi ya membuat kekayaan di duniawi tapi kita diubah, dibentuknya berubah menjadi berorientasi ke dalam kerajaan surga. Nah, semua pekerjaan ini dilakukan oleh apa? Semua dilakukan oleh firman. Ya, semua dilakukan oleh firman. Dengan firman tidak ada iman menjadi ada iman. Karena apa? Iman datang dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Ya. Dengan firman juga tadinya kita berdosa karena terima firman Tuhan. Yesus menjanjikan walaupun dosamu semerah kirmizi akan dibersihkan seputih salju. Juga dengan firman, cara pikir kita yang hanya berpusat kepada dunia, akhirnya kita bisa berpusat kepada kerajaan surga. Ini adalah penciptaan proses yang harus ada terjadi di dalam diri kita. Ya, kita menjadi orang yang beriman. Dengan iman itu kita menjadi kudus. Setelah kudus baru kita bisa berorientasi ke kerajaan surga. Itu yang harus kita jalankan dalam kehidupan iman kita. Nah, rencana Tuhan dalam hal menciptakan manusia itu apa? 1 Korintus 15, 45 sampai 47. 1 Korintus 15 ayat 45-47, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Ya, jadi kalau ayat-ayat ini kalau kita rangkumkan, Adam pertama itu dikatakan apa? Makhluk yang hidup, yang alami, berasal dari debu tanah, bersifat jasmani. Adam kedua berasal dari surga, bersifat rohani. Adam akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, Adam pertama ini adalah Adam yang di Taman Eden. Adam pertama. Ya, dia makhluk hidup yang alami, berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Adam kedua berasal dari surga dan bersifat rohani. Itu Adam kedua siapa? Yesus Kristus. Adam akhir itu siapa? Adam akhir. Adam kan manusia. Manusia akhir ya manusia yang hidup di akhir zaman ya kita. Kita ini. Kita harus menjadi roh yang menghidupkan. Ya. Nah, di dalam proses pun ya selalu sama. Di dalam proses keimanan kita pun tadinya kita tidak terima firman. Sebelum kita terima firman, kita adalah apa? Kita adalah makhluk yang berasal dari debu tanah yang jasmani aja, ya, yang jasmani aja. Tapi setelah kita terima firman Kristus, kita menjadi anak-anak Allah kan? Kita menjadi anak-anak Allah. Berarti kita setelah terima firman, kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi Adam kedua. Nah, setelah terima firman aja, nggak cukup kan? Kita harus melakukan firman itu. Pada saat kita melakukan firman itu, orang melihat kita melakukan firman itu, dan orang tertarik untuk terima firman itu karena kita hidup sesuai dengan firman, dan orang yang melihat mau terima firman, akhirnya kehidupan kita menjadi roh yang hidupkan. Karena kita hidup sesuai dengan firman.
Ya, ini adalah posisi kita seperti pelajaran pertama tentang 6 hari penciptaan. Kita harus menjadi pada akhirnya di hari ke-6 kita harus menjadi roh yang menghidupkan dengan cara hidup sesuai dengan firman, dan orang-orang yang melihat kita hidup sesuai dengan firman pada saat mendengarkan kita memberitakan Injil, mereka akan terima dan mereka akan diselamatkan. Ya, kita harus mencapai perkembangan yang penuh seperti ini. Yang ini juga udah pernah kita belajar, Ibrani 6 ayat 1. Ibrani 6 ayat 1, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ya, kita udah bahas tentang ini kan, kita udah belajar tentang ini. Berarti kita harus tadinya yang hanya manusia yang tidak percaya menjadi percaya, menjadi anak Allah. Dan kita harus berkembang menjadi penuh sebagai orang yang bisa membawa orang kembali kepada Allah sehingga mereka boleh menjadi makhluk yang hidup di hadapan Allah. Ya, jadi posisi kita baru bisa menjadi Adam akhir. Nah, pada saat Adam akhir, yaitu Kristus atau anak Allah yang datang kembali, yang sebenarnya pada saat dia datang, kita akan bisa menyambut dia. Karena kita sudah hidup di dalam roh dan kebenaran, dan pada akhirnya kita akan bisa menyembah Tuhan yang akan datang kembali di dalam roh dan kebenaran. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Thank you, Penatua Ameng, firman hari ini. Terima kasih sama-sama. Oke, jadi ada pertanyaan nih Om. Apa itu? Bentar ya. Tadi ada satu pertanyaan dihapus kayaknya deh. Oke, kita bisa masuk ke pertanyaan yang kemarin di feedback form ya Om ya. Aku share screen. Oke, bisa lihat Om? Ya. Mazmur 82, apakah penjelasan buku sejarah penebusan buku ke-6? Maksudnya apa ini? Mungkin kita bisa lihat Mazmur 82-nya kali ya. Ya, coba baca ini. Oke, Mazmur 82 nih. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Ia menghakimi. Bapa lagi kamu menghakimi dengan alim dan memihak pada orang fasik. Selah. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan, mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Jadi pertanyaannya apa ya? Dua udah dibaca, terus pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya Om. Latar ini kan adakah penjelasan di buku ke-6? Ya harus baca buku ke-6, saya nggak hafal semua itu. Latar belakang apa ya, asal kan Bani Gersom suku Lewi. Ada apa yang terjadi di saat eh, sampai ada Mazmur seperti ini? Terus apa satu Mazmur asal Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara, balikin lagi. Belum selesai baca. Di mute Oreo. Ntar saya coba balikin lagi share screen-nya. Nah, kayak gini Om. Oke. Yang lima, Mas merasa berdiri di sana, ya, hakimnya Allah yang lima.
agak kecil ya teman-teman. Ayat gede ini. Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Allah yang dimaksud menunjuk pada petinggi dunia seperti raja-raja di saat itu kan ya. Karena di Yohanes, Yesus berbicara pada orang-orang yang suka menghakimi seorang mereka Allah. Konteks Yohanes 1, Yesus mengutip ayat 7 mengatakan bahwa mereka akan tewas seperti salah satu pembesar, ya siapa? Ya bisa ditafsirkan seperti itu, betul. Ya, bisa ditafsirkan seperti itu. Bahwa manusia itu mau menjadi Allah itu ya banyak sekali kita melihat di sekeliling kita pun seperti itu. Pada saat kita berhubungan dengan apa yang kita belajar hari ini, yaitu jatuh ke dalam dosa karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kan penghakiman itu adalah milik Allah. Kita nggak boleh menghakimi siapapun, karena penghakiman adalah milik Allah. Kalau kita memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, berarti kita yang menghakimi ini baik, ini jahat. Ya. Dan penghakiman kita itu sesuai dengan pikiran jasmani. Nah, di sini yang dibilang Tuhan menghakimi, berdiri di sidang ia di antara para Allah yang menghakimi. Berapa lama kamu menghakimi dengan lalim dan memihak? Ya karena ini pikiran duniawi kan. Ini yang benar, ini yang salah. Kalau disogok, yang nyogok yang benar, yang tidak sogok yang salah. Ya, ya kepada orang fasik ya karena nyogok, ya jadi dibenerin. Ya itu semua perbuatan manusia karena udah makan buah pengetahuan baik dan jahat, nggak peduli firman Allah atau peraturan Allah atau hukum Allah. Yang penting menurut dia nyaman, menurut dia enak, ya udah dijalankan. Berilah keadilan kepada ini berbicara tentang sama semua. Ya, karena manusia-manusia yang tidak percaya kepada Allah, yang mengambil keputusan sendiri karena buah pengetahuan baik dan jahat itu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi komentar yang yang poin ketiga ini benar. Itu berbicara tentang orang-orang yang menggantikan seolah-olah dia adalah Allah gitu. Dia yang menentukan, dia yang memutuskan, dia yang menghakimi. Padahal di sini juga dibilangin bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Jadi yang boleh menghakimi ini Tuhan, bukan manusia. Jadi pertanyaan ini sebenarnya bukan di luar topik. Pertanyaan ini adalah sama. Kejatuhan manusia yang telah makan buah pengetahuan baik dan jahat, pada akhirnya mereka seolah-olah adalah Allah. Tapi nanti pada akhir zaman Allah yang benar akan bersidang menghakimi mereka. Nangkep nggak? Atau ini siapa yang nanya? Ini No. dia diantaranya nggak tulis namanya, dia anonimus Ada tanya. nggak hari ini di sini udah nanya, hari ini nggak ikutan terus kita ngomong ke udara? Mungkin Kan ada iya. nggak? Ada nggak? Ada nggak yang nanya itu? Oh, oke oke oke. Jadi maksudnya benar seperti yang komentarnya itu adalah berbicara tentang manusia yang memposisikan diri seperti Tuhan akan dihakimi. Karena mereka menghakimi sesuai dengan pikiran dia, sesuai dengan kenyamanan dia, tidak berlaku adil. Itu yang mau ditanya atau ada apa, Rebecca? Atau ada maksudnya, maksud pertanyaannya apa, maksudnya ada maksud lain atau gimana? Jawabannya beda nggak sama yang kamu bayangkan? Itu di chat dia bilang iya benar itu Om. Oke oke. Jadi sebenarnya Rebecca di
komentar ketiga itu udah benar. Maksudnya kamu punya komentar udah tepat. Memang itu maksudnya. Oke. Om, Ya, berarti sebenarnya yang ular ngomongin di Taman Eden tuh benar ya Om ya? Kan maksudnya kalau misalnya kita makan kita akan jadi seperti Allah gitu kan? Ya tahu yang mana yang baik dan yang jahat gitu. ya. Jadi Tuhan berbicara segala sesuatu yang bersifat kekekalan. Yang kekal itu adalah yang bersifat rohani. Sedangkan iblis atau ular berbicara tentang hal-hal duniawi dan kedagingan. Kalau kita lihat, perintah Tuhan untuk jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat itu apa? Jangan makan pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Tapi apa yang dikatakan oleh ular? Oh enggak, kamu makan kamu nggak akan mati karena Tuhan tahu kalau kamu makan mata kamu akan terbuka, kamu akan seperti Allah bisa membedakan yang baik dan yang jahat, kata ular. Kalau kita lihat setelah Hawa makan, apa yang terjadi? Mata Hawa terbuka, Hawa tidak mati. Hawa bisa tahu dia telanjang karena dia bisa membedakan yang baik dan jahat. Ya, pertanyaan saya balik ke Rio. Kenapa? Kenapa tahu-taunya dia tahu telanjang dan menjadi malu? Kira-kira kenapa, Rio? Hmm, Kira-kira kenapa? ya karena matanya Pernah nggak? terbuka ya. Pernah nggak bayangkan kenapa? Kenapa sih? Oh, udah apa makan buah pengetahuan baik dan jahat, terus tahu dia telanjang, terus dia malu, terus mau menutupi kemaluannya. Aneh kan? Padahal Iya. sebelumnya dia nggak merasa malu, tapi pas udah makan malu. Mungkin jadi Intinya muncul kebenaran diri sendiri kali Om ya. ya bisa seperti itu. Sebenarnya kan Tuhan taruh Adam di Taman Eden kan supaya mereka terima firman. Secara rohania ya, mereka harus terima firman. Setelah itu apa? Bisa beranak kan? Bisa punya anak kan? Bisa menurunkan apa? Anak-anak rohani. Tapi pada saat dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, fokusnya bukan yang rohani lagi, tapi yang duniawi. Makanya apa yang setan katakan secara duniawi benar. Adam dan Hawa tidak mati, mereka matanya terbuka, itu pun diakui Tuhan. Makanya sebelum manusia di taman apa yang dikatakan manusia sama seperti salah satu dari kita tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan, apa yang ulun katakan itu benar. Tapi Tuhan berbicara tentang hidup dan mati itu adalah berbicara tentang roh. Pada hari engkau memakannya, engkau mati, rohnya mati. Karena rohnya mati, tadi bilang apa? Karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah, dia tidak bisa ada di Taman Eden lagi. Dia harus diusir keluar Taman Eden. Kenapa? Alkitab mengatakan supaya jangan dia mengulurkan tangan untuk makan buah dari pohon kehidupan. Kenapa? Kalau dia dalam kondisi dosa, makan buah pengetahuan, buah kehidupan, dosanya selama-lamanya jadi dosa kekal. Makanya disuruh keluar dari Taman Eden, diusir, jangan makan buah kehidupan, supaya apa? Mengerjakan tanah balik lagi. Jadi di reset, harus mengerjakan tanah lagi supaya apa? Bisa nanamkan benih. Benih itu apa? Firman. Untuk pemulihan Taman Eden, mereka diusir keluar supaya apa? Diberesin dulu dosanya. Baru bisa mendapat hidup yang kekal.
Kalau orang yang tidak terima firman atau tidak percaya firman, apakah mereka bisa melahirkan anak-anak rohani? Nggak bisa kan? Makanya mereka tidak telanjang lagi. Untuk punya anak kan harus telanjang laki-laki dan perempuan. Bisa nangkep nggak? Iya, bisa nangkap sih Om. Berarti emang di akhir zaman ini kita benar-benar perlu fokusnya tuh ke hal surgawi ya Om ya. Karena kan perkataan ular itu kan emang kenyataannya kan emang benar kan kayak gitu kan. Tapi kan itu sifatnya duniawi kan. Ya, Jadi biar kita benar-benar bisa bedain gitu di akhir zaman ini mana yang perkataan ular, mana perkataan dari firman Tuhan gitu. Kita berarti fokus kita tuh benar-benar harus fokus ke hal surgawi gitu. Yang Om maksud itu berarti betul, Om. betul. Nah, fokusnya ada kan pasti ada base-nya dong. Base-nya apa? Alkitab. Kalau kita nggak belajar Alkitab, nggak tahu cara baca Alkitab, ya kita gampang sekali ditipu. Kenapa? Apa yang dikatakan atau apa ajaran nabi-nabi palsu itu sangat-sangat make sense. Jangan pernah pikir, oh saya nggak bakalan ditipu oleh nabi palsu. Ajaran nabi palsu itu sangat make sense. Kalau kita menggunakan sifat dari buah pengetahuan dan baik dan jahat itu kita sangat gampang untuk ditipu. Sangat gampang karena kita melihat itu sebagai kebenaran. Makanya penting kita belajar firman, terima firman, merenungkan firman, berusaha hidup sesuai dengan firman. Pada saat mau nipu kita, kita tahu oh ini mah fokusnya dunia. Contoh lah, contoh yang paling gampang. Sekarang kita dengar khotbah-khotbah pendeta di luar. Sebelum kita belajar firman sejarah penebusan sama sesudah kita belajar firman sejarah penebusan, kita dengan khotbah pendeta di luar, kita bisa membedakan, oh ini berbicara tentang hal-hal duniawi. Oh ini berbicara tentang hal surgawi. Kita bisa menilai kan, oh fokusnya hanya dunia, ini hanya apa berbicara tentang hal-hal dunia. Ya, kita bisa membedakan gitu karena dari situ pun kita mulai mengasah untuk step pertama adalah mengerti. Kedua, kita harus bisa melakukan firman itu. Mengerti dulu baru bisa melakukan. Nangkep kan? Oke, nangkep Om. Nah, Adam dan Hawa kenapa bisa jatuh? Karena mereka belum firm. Mereka belum mantap untuk belajar firman, untuk mengerti firman. Tapi sudah ambil keputusan sendiri, merasa itu benar, kena tipu, akhirnya mereka sendiri yang jatuh. Untuk kembali ke situ ya Tuhan harus merencanakan 6.000 tahun. Nah, kita ini adalah hidup orang-orang di akhir 6.000 tahun untuk menyelesaikan pekerjaan sejarah penebusan yang sudah Tuhan rencanakan. Yang sudah kita belajar di pelajaran pertama 6 hari penciptaan itu. Nah, yang harus kita renungkan posisi kita di mana? Secara iman kita di hari hari keberapa? Hari ketiga kah? Hari keempat kah? Hari kelima kah? Tapi kita harus mencapai kepenuhan, kita harus berada di hari ke-6. Yaitu menjadi roh yang menghidupkan hidup sesuai dengan firman. Supaya orang melihat kita, pada saat kita memberitakan firman, orang bisa terima. Untuk kemuliaan Tuhan. Oke? Ada lagi? Oke, thank you. Om, ada lagi mau tanya? Mau tanya secara langsung, mau tanya lewat em, secara anonimus bisa scan. Cukup? Kalau nggak ada, mungkin ini sih Om. Bentar ya. Nah, ini Om. Jadi di feedback forum kemarin,
Itu ada beberapa saran untuk pendekatan topiknya. Hmm. Mungkin di kedepannya, di kelas-kelas berikutnya kita bisa ada pendekatan topik seperti ini, Om. Ada saran. Ya, sarannya bagus. Kalau bisa saran itu bisa ditanyakan, misalnya kasus viral tentang apa gitu. Ya kan itu dilakukan dalam bentuk pertanyaan kan lebih lebih bagus. Ya, dalam sesi tanya jawab ini ya, Om ya. Nah, dan ideologi dunia dan ideologi apa yang berpusat pada Tuhan kan kita belajar firman ini ditulis seperti itu. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Itu adalah ideologi yang kita baca di luar, yang ideologi dunia itu kan adalah apa? Firman yang di luar. Ideologi yang berpusat pada Tuhan itu adalah firman arti dalam. Nah, itu yang selalu kita belajar di sini. Oh, buat kita apa? Hari ini buat kita apa? Kita punya posisi di mana? Itu adalah kita sedang berbicara tentang ideologi Tuhan di dalam diri kita. Kita sedang berbicara ideologi Tuhan dunia melalui firman ini. Sebenarnya udah termasuk. Tapi apakah pengertian itu sama dengan yang memberi saran? Saya nggak tahu. Ideologi dunia itu adalah firman yang kita baca secara harafiah. Nah, kita kupas isinya adalah ideologi yang berpusat pada Tuhan. Nah, yang berpusat pada Tuhan itu apa? Yang berhubungan dengan kehidupan kita. Ya, konsep ini dulu harus mengerti. Bukan ideologi dunia adalah ajaran-ajaran dunia yang nggak ada hubungan dengan Tuhan, terus kita mau bandingkan dengan ideologi yang Alkitab. Itu bukan tujuan kita belajar, karena itu terlalu luas nanti. Dan kita belajar satu langkah lebih maju. Ya, ada hal duniawi, firman arti luar, firman arti dalam. Nah, kita bisa melihat posisi mana. Kalau ini kan berbicara tentang dunia dan firman arti luar sebenarnya. Tapi yang sedang kita berbicara ini adalah firman arti luar dan firman arti dalam. Jadi ideologi dunia itu udah menjadi firman arti luar, ideologi yang berpusat pada Tuhan itu adalah firman arti dalam. Yang pada akhirnya berpusat juga kepada diri kita sendiri. Posisi kita yang Tuhan harapkan itu apa, iman kita itu, posisi kita seperti apa, kita bisa lihat. Nah, viral-viral misalnya orang berbicara tentang apa Kristen progresif misalnya, ya yang paling ramai kan tentang Trinitas lah, tentang apa uh, maksudnya kasus-kasus viral itu apa yang berhubungan dengan kekristenan apa secara umum? Aku nangkepnya ini mungkin kayak secara umum kali, Om ya. Ada yang secara umum bisa mungkin, atau mungkin yang lagi kayak tadi Om bilang Kristen progresif secara kerohanian juga bisa gitu mungkin. Ya mendingan ini kan luas sekali nih. Saran ini sangat luas. Mendingan apa yang ingin diketahui ditanyakan aja gitu. Menurut saya lebih lebih fokus gitu. Bisa lebih spesifik gitu mungkin, Om ya. Ya, karena kalau ini luas, mau viral menurut viralnya siapa gitu. Iya, kan kan sekarang kita lihat sosmed juga, misalnya kita suka sepak bola. Ya tiap hari yang diviralin yang sepak bola di mana kan. Yang suka lihat fashion ya mungkin fashionnya yang selalu di secara AI itu kan kita udah dicekokin tuh, yang kita nggak sengaja pencet apa sekali aja, wah berikutnya itu di overin terus gitu. Jadi ini sekarang segala sesuatu itu sangat spesifik. Kita dicekokin sampai enek-enek gitu. Kita lihat sesuatu yang kita mau tahu, berikutnya pas kita buka itu apa maksudnya tema itu yang masuk ke tempat kita. Mendingan kalau ada pertanyaan ditanyakan aja. Iya,
setuju. Biar lebih spesifik gitu Om ya. Sama mungkin ini Ya, sih Om, kalau misalnya kayak mungkin Om lagi ada baca berita di mana gitu kan, ada yang menarik untuk dibahas gitu. Contoh mungkin kasus yang lumayan hot banget mendunia kan dulu kan perang Israel sama Palestina itu kan sempat lama tuh oh, viralnya. Mungkin contoh-contoh kalau oh. misalnya ada berita-berita dunia yang Om baca atau mungkin siapa teman-teman di sini yang baca juga bisa dibawa gitu nanti kita di kelasnya. Ya, mendingan ya kasih komentar aja. Oh, ini lagi ada berita ini nih, gimana gitu. Nah, ya kita sharing aja, bahas sama-sama gitu. Karena hal-hal begitu kan sebenarnya lebih enak kita diskusikan gitu. Menurut saya gimana, menurut saya gimana. Bukannya satu satu one way saya mengatakan pendapat saya yang seorang melakukan apa menurut saya nggak ada artinya gitu. Kalau mau ya kita diskusi, oh menurut kita apa ini gitu. Ya punya pendapat lama-lama kan oh satu punya pendapat ini, satu punya pendapat ini. Misalnya Israel Palestina itu apa sih? Apakah ini udah tanda-tanda akhir zaman? Ya bisa-bisa aja. Memang itu tanda-tanda gitu. Nah kita masalahnya kan bagaimana kita harus menyikapi hal seperti itu gitu. Tujuannya mau kemana? Mau bahas secara politik dunia atau mau bahas secara kita punya internal? Nah ini itu ditanyakan gitu. Nanti kita diskusikan. Karena satu hal bisa kita lihat dari 10 sisi, 10 point of view, dan itu jawabannya beda-beda. Ngerti nggak maksudnya? Kalau dari saya sih ngerti sih. Ya, satu kejadian itu kita bisa lihat dari 10 sisi. Nah, mau lihat dari sisi apa? Secara rohani kah? Ya misalnya Kim Jong Un sama Putin ketemu, ya, dianggap Iya. viral. Kalau apa kita mau bahas itu? Ya bisa juga. Karena pada akhirnya pendeta senior Abraham Pak juga bilang, komunis akan bersatu. Gog Magog itu berbicara tentang gerakan komunis. Perang Harmagedon itu ya dari sono juga yang akan mencari gara-gara. Nah itu apakah tanda-tanda akhir zaman? Ya memang sudah dekat. Kita nggak bisa pungkiri. Lalu apa yang harus kita lakukan hari ini? Nah, gerakan dunia itu juga gerakan diri kita. Komunis di dalam hati kita juga ada. Kadang-kadang kita doubt terhadap Tuhan. Itu komunis di dalam diri kita. Yang berusaha untuk berperang kepada apa iman kita yang kita mau coba bangun itu ada komunis di dalam hati kita yang coba halangin terus. Nah, itu benar-benar kita harus mengerti, lihat dunia, oh di dalam diri saya, oh hari ini misalnya, oh dengar ada kabar misalnya gereja pusat lagi ribut, ini lagi viral-viralnya juga nih di internal kita nih. Nah, kita harus gimana? Nah, ini juga kita harus lihat apakah ada komunis di dalam diri kita yang berusaha gara-gara sesuatu yang terjadi terus kita membuat kita jadi a priori jadi nggak tertarik. Oh kok begini ya, kok begini enggak, firman Tuhan nggak boleh, kita nggak boleh goyang apapun yang terjadi orang di luar, gimana pun kita punya firman, apa kita punya iman nggak boleh digoyangkan oleh apapun. Ya misalnya salah satu contoh seperti itu gitu. Jangan gara-gara kita melihat oh orang itu belajar firman hebat ya, pengajar hebat, kok jadi aneh ya, terus wah jadi belajar firman ini nggak ada guna dong. Ya jangan kita lihat orang lain contohnya satu jelek terus kita kepengaruh, jangan rugi kita. Kita harus berpegang terus kepada firman, terus berpegang kepada Tuhan. Mohon Roh Kudus bimbing kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jangan dipengaruhi oleh ngomongan orang A, B, C yang bersifat ujung-ujungnya orang kalau berantem A sama B berantem dua-duanya salah. Dan jika ada perpecahan jangan heran. Di zaman Yesus pun banyak perpecahan, orang Israel pun ada Farisi, Saduki, ya itu pun suatu perpecahan kan. Jadi
Ya ujung-ujungnya apa? Kita jangan jadi Saduki, jangan jadi Farisi. Kita harus menjadi orang yang bisa percaya kepada Yesus, yang bisa menemukan Yesus, yang bisa ikut Yesus sampai akhir. Kita nggak perlu menghakimi, karena Yesus pun bilang kan, orang Farisi ya dengerin aja ajarannya, tapi jangan ikutin kelakuannya. Makanya kita harus belajar untuk memiliki iman yang kokoh. Jangan digoyangkan oleh manusia. Oke? Oke, Ya ini mungkin sepertinya ya. udah Om, udah gak ada yang tanya lagi. Oke. Oke, kalau gitu kita tutup dengan doa Bapa kami. Kami surga dikuduskan namamu. Datang kerajaan menciptakan nama di kami seperti surga. Dan kami sukanya, kami kami cuma yang bisa berkat. Cobaan dari yang jahat. Kami kerajaan kuasa kemuliaan sampai. Sampai selama-lamanya. Amin. Terima Thank you. kasih. Sampai ketemu minggu depan.